dari PNJ Universitas Labuan Bajo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang karya sastra anak. Saya Siti Sumiati akan menjelaskan tentang pengertian karya sastra anak atau bacaan anak. Sastra anak yaitu adalah genre sastra yang ditulis dan diterbitkan untuk anak-anak atau berisikan tentang yang akrab dengan anak, yaitu anak yang berusia 6-13 tahun. Sifat sastra anak ini ialah berisikan tentang imajinasi semata, bukan tentang fakta. Di mana unsur imajinatif ini anak berada di dunia anak itu sendiri, bukan di dunia orang dewasa. Dalam karya sastra anak ini berisikan tentang nilai dan pedoman yang dapat direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Rahma Nur Marwati akan menjelaskan tentang hakikat pembelajaran sastra anak di SD. Hakikat pembelajaran sastra anak di SD dibagi dua, yaitu memahami dunia dan membentuk sikap positif. Memahami dunia, melalui karya sastra anak dapat mempelajari dan memaknai dunia mereka sesuai dengan pemikiran mereka. Dengan catatan, karya sastra yang benar-benar diperuntukkan untuk anak SD yaitu karya sastra yang bertemakan tentang persahabatan. Yang kedua, membentuk sikap positif. Karya sastra yang dapat membantu kita membentuk dan menanamkan sikap-sikap positif pada diri anak. Melalui pembelajaran karya sastra ini, kita dapat menumbuhkan kesadaran akan harga diri anak. Dari cerita dan tokoh dalam karya sastra, anak-anak dapat mengambil pengetahuan bagaimana sikap tokoh-tokoh idola mereka. Dan pada masa ini, anak-anak selalu ingin menjadi seperti tokoh yang dia inginkan. Dan dari sinilah, anak dapat mengenal pribadinya dan mengenal pribadi yang diidolakannya atau pribadi orang lain. Yang kedua, toleransi terhadap orang. Melalui karya sastra, anak-anak dapat melihat bagaimana tokoh yang ada dalam cerita dan bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain. Dan anak-anak dari sini dapat mengetahui dan memahami tentang bagaimana caranya menyesuaikan diri dengan orang lain. Yang ketiga, keingintahuan tentang hidup. Anak-anak memiliki keingintahuan yang sangat besar. Mereka ingin tahu tentang benda dan tempat yang ada di sekitarnya. Apabila keingintahuannya ini ditanggapi lewat program baca tulis, termasuk program membacakan karya sastra anak, akan dapat mendorong keberhasilan pada jenjang sekolah berikutnya dan dalam kehidupan selanjutnya. Yang keempat, menyadari hubungan yang manusia. Cerita yang bagus dapat berdampak yang positif bagi anak. Kegiatan membaca buku kepada anak dapat membuat anak seolah-olah menjadi pembaca. Misalnya ketika membaca cerita, sampai pada bagian cerita yang menakutkan, orang tua atau guru dapat menanyakan perasaan kepada anak. Apabila dia merasa takut, dapat dikatakan kepada anak, tidak perlu takut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita. Saya, Justika Novianti, akan menjelaskan tentang genre sastra anak. Di dalam genre sastra anak ini terbagi menjadi 6 jenis. Yang pertama, jenis realisme. Di dalam jenis realisme terdapat cerita realisme. Cerita realisme bercerita tentang masalah sosial dengan menampilkan tokoh utama, protagonis. Yang kedua, realisme binatang. Realisme binatang adalah cerita binatang yang bersifat non-fiksi. Yang ketiga, realisme historis, berceritakan tentang peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Yang keempat, realisme olahraga. Realisme olahraga bercerita tentang berbagai hal yang berkaitan dengan dunia olahraga.
Yang kedua, jenis fiksi formal terbagi 3 jenis, yaitu yang pertama, cerita misteri dan detektif. Biasanya bercerita tentang seseorang yang dianggap hero yang luar biasa dan mungkin berkarakter aneh. Yang kedua, cerita romantis. Cerita romantis ini bercerita tentang soal percintaan, di mana seolah-olah tidak ada lagi urusan lain kecuali urusan percintaan. Yang ketiga, novel serial. Novel yang diterbitkan secara terpisah namun merupakan satu kesatuan unit. Contohnya Wiro Sableng, Nogosoro, Sabuk Inten, dan lain-lain. Yang ketiga, jenis fantasi. Di dalam jenis fantasi terdapat cerita fantasi, biasanya menampilkan tokoh dan alur yang hampir sepenuhnya fantastik. Yang kedua, cerita fantasi tinggi. Cerita selalu ditandai adanya fokus permasalahan antara yang baik dan yang jahat. Yang terakhir, fiksi sains. Sejumlah inovasi dalam sains dan teknologi. Cerita ini biasanya berkaitan dengan kehidupan di masa depan. Yang keempat, sastra tradisional. Di dalam sastra tradisional ada fable. Fable itu cerita yang menceritakan tentang binatang. Yang kedua, dongeng rakyat. Dongeng rakyat ini menceritakan cerita tradisional dan cerita rakyat. Yang ketiga, mitos. Mitos ini cerita yang kebenarannya belum pasti. Dan yang keempat, legenda. Legenda ini mempunyai kemiripan dengan mitologi, cerita tentang kerajaan-kerajaan. Yang terakhir ada epos. Epos ini cerita panjang berbentuk syair. Kemudian yang kelima, puisi. Puisi itu biasanya dalam sastra anak bertemakan tentang persahabatan, menghormati guru, dan mengagumi ciptaan Tuhan. Kemudian yang keenam, terakhir, non-fiksi. Di dalam non-fiksi ini terbagi 2. Ada buku informasi. Buku informasi ini yang terdiri atas berbagai macam buku yang mengandung informasi, fakta, konsep, dan lain-lain. Dan yang terakhir, biografi. Biografi ini riwayat hidup tentang pahlawan. Saya, Siti Halimatus Syadiah Alamanda, akan menjelaskan tentang karakteristik karya sastra anak. Bacaan anak umumnya yaitu menggunakan kalimat yang sederhana, serta kosakata dan tata bahasa yang lebih sederhana dibandingkan dengan karya sastra orang dewasa. Ilustrasi di dalam karya sastra anak sangat penting karena ilustrasi merupakan kesatuan di dalam cerita. Biasanya, anak yang belum pandai membaca akan memperhatikan gambar-gambar yang berada di dalam buku tersebut. Maka dari itu, karya sastra anak bisa hanya berisi tentang gambar-gambar tanpa adanya kata-kata. Jumlah ilustrasi di dalam karya sastra anak akan lebih banyak dibandingkan ilustrasi di dalam karya sastra dewasa. Semakin mudah target pembaca, maka akan semakin banyak juga ilustrasi yang akan diberikan di dalam karya sastra anak. Sastra merupakan hasil karya seni dari manusia, baik berupa tulisan maupun lisan yang mempunyai makna atau keindahan tertentu. Pembelajaran sastra pada anak-anak penting dilakukan, karena pada anak usia dini, anak mudah menerima nilai-nilai positif, baik itu masuk akal dan tidak masuk akal. Pembelajaran sastra pada anak-anak penting dilakukan, karena pada anak usia dini mudah menerima karya sastra terlepas itu masuk akal atau tidak. Oleh karena itu, anak-anak mudah untuk menerima nilai-nilai kemanusiaan, adat istiadat, agama, serta nilai moral. Selain membentuk perilaku positif, pembelajaran sastra juga mendidik anak untuk selalu berpikir kreatif untuk menciptakan hal-hal baru. Misalnya, si A diajarkan di sekolah untuk menceritakan tentang cerita Malin Kundang, di mana di dalam cerita Malin Kundang terdapat pesan moral, yaitu apabila durhaka terhadap orang tua, maka dia akan dikutuk menjadi batu. Setelah si A pulang dari sekolah, maka si A akan mengingat tentang cerita yang diceritakannya di sekolah, yaitu untuk tidak durhaka terhadap orang tua. Maka dari itu si A akan menuruti perintah dari orang tuanya. Jika pembelajaran sastra dimulai dari anak-anak, maka akan membentuk kebiasaan dan perilaku positif dan kreatif pada anak. Sehingga jika kelak anak akan tumbuh dewasa, maka dia akan memperlakukan tentang nilai-nilai positif serta perilaku positif yang sudah dia dapatkan di masa anak-anaknya. Selanjutnya yaitu memilih karya sastra untuk anak.
Di dalam memilih karya sastra untuk anak, kita sebagai calon pendidik harus cermat serta cerdas agar anak tidak terjerumus terhadap hal-hal negatif. Di dalam memilih karya sastra anak harus diperhatikan yaitu tentang penokohan, di mana penokohan tersebut harus jelas. Misalnya di dalam karya sastra anak, penokohan seringkali ditokohkan oleh binatang-binatang. Maksud binatang ini sebagai tokoh yaitu agar si anak lebih cinta terhadap binatang. Yang kedua yaitu tentang latar cerita. Latar cerita menyangkut tempat, waktu, tokoh-tokoh, cerita hidup, aspek kultural lingkungan. Latar cerita untuk sastra anak sebaiknya sederhana, misalnya pada pagi hari, malam hari, di kebun, atau di laut. Selanjutnya yang ketiga yaitu alur cerita. Alur cerita untuk bacaan atau buku anak-anak harus jelas, agar si anak lebih memahami apa maksud dari cerita tersebut. Sebaiknya alur cerita di dalam karya sastra anak menggunakan alur maju, karena untuk sastra kelas rendah agar anak lebih mudah memahami jalan cerita yang disajikan di dalam karya sastra tersebut. Selanjutnya yaitu tema. Ilustrator dalam cerita dapat mempertegas tema cerita yang sesuai. Wajib diperhatikan, kita harus bisa memilih tema yang sesuai dengan perkembangan usia anak. Misalnya di dalam karya sastra anak, temanya itu bertemakan tentang persahabatan, cinta tanah air, serta hormat terhadap orang tua. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran sastra di SD itu merupakan sastra anak, di mana karya sastra ini diterbitkan khusus untuk anak-anak, dan di dalamnya berisikan tentang nilai-nilai positif dan imajinatif atau berisikan tentang amanat yang dapat diambil oleh anak dan direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut contoh sastra anak, karya sastra anak. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey girl, I'm waiting.